Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hai, perkenalkan nama saya Dini Tricayati. Saya kelas 11 IK. Di video kali ini kami akan menpresentasikan materi bab 4 Akidah Akhlak semester 2 kelas 11 yang akan membahas 5 materi tentang adab. Yang pertama adalah adab berpakaian yang dijelaskan oleh Asti Amanah dan Liza Aryana Putri. Terus yang kedua, adab berhias yang dijelaskan oleh Apulina Beruginting. 3. Adab perjalanan yang dijelaskan oleh Rahma Wayuni. 4. Adab bertamu yang dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang kelima, adab menerima tamu yang dijelaskan oleh Herliana Brusembiring. Untuk itu, tonton video ini dan stay terus. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pakaian, fungsi pakaian, dan batas aurat. Pengertian pakaian. Pakaian merupakan barang apa yang kita pakai seperti baju, celana, jaket, dan lain sebagainya. Istilah pakaian disamakan dengan istilah busana. Pakaian merupakan busana pokok yang kita gunakan sehari-hari untuk menutupi bagian tubuh kita supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua, fungsi pakaian. Fungsi pakaian ada 4. Yang pertama, sebagai penutup aurat. Kata aurat berasal dari kata awiro, yang artinya hilang perasaan, kemudian a'aro yang artinya penutup, dan a'waro yang artinya mencemarkan bila terlihat. Sesuai dengan Al-Quran surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdi zinatahunna illa ma zuhara minha. Yang artinya, dan janganlah mereka memakai perhiasan, kecuali yang biasa terlihat. Fungsi pakaian yang ketiga yaitu sebagai melindungi diri kita dari bencana. Maksud dari melindungi diri kita dari bencana yaitu bila kita memakai pakaian yang tertutup, maka kita tidak akan mengundang syahwat lelaki dan sebaliknya. Kemudian fungsi pakaian yang keempat yaitu sebagai petunjuk identitas. Kita sebagai seorang muslim, kita harus menggunakan pakaian yang tertutup. Bila kita ingin dikenali oleh orang lain bahwasannya kita itu orang muslim. Kemudian batas aurat. Sebagian ulama bersepakat tentang memakai pakaian yang menutup aurat. Namun mereka berbeda pendapat tentang batas aurat. Batas aurat pada lelaki yaitu menutupi seluruh tubuh mulai dari pusar hingga lutut. Batas aurat perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi muka dan telapak tangan ini tidak termasuk aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian. Adab berpakaian itu ada 6. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menutup aurat. Sebagai muslim, kita harus bisa menutup aurat kita. Bagi yang belum tahu, aurat laki-laki itu dari pusat hingga ke lutut. Sedangkan wanita, auratnya itu di seluruh bagian tubuhnya, kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Nah, kita masuk yang ke nomor 2. Nomor 2 yaitu tidak menampakkan bagian tubuh. Rasulullah pernah bersabda yang maknanya seperti ini. Wanita apabila berpakaian tapi menunjukkan lekukan tubuhnya itu sama dengan wanita yang telanjang, tidak memakai pakaian. Jadi percuma kan kalau kita memakai hijab, tapi pakaian kita itu membentuk tubuh kita. Artinya itu nampak bagian pinggangnya, bagian lengan, itu sama doang gitu. Jadi kita disarankan untuk memakai pakaian yang sedikit longgar, tidak membentuk tubuh kita. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. Seperti lelaki menyerupai pakaian wanita, seperti memakai rok. Itu dilarang. Allah sangat membenci perilaku seperti itu. Yang keempat,
itu adalah tidak transparan, artinya tidak tembus pandang. Jadi kalau memakai pakaian hendaklah sebisanya atau wajib kita memakai pakaian yang cukup tebal agar menutupi bagian tubuh kita, nggak transparan apabila terkena sinar matahari. Yang kelima itu adalah awali dari kanan. Rasulullah pernah bersabda bahwa dia melakukan segala kegiatan itu dimulai dari sebelah kanan. Mulai dari dia memakai sendal, mulai dari menyisir, bersuci, itu semua dari kanan. Makan juga kita memakai tangan kanan. Begitu juga dengan berpakaian, sebaiknya itu disunahkan dari sebelah kanan. Yang keenam yang paling penting itu adalah membaca doa. Karena setiap muslim pasti melakukan atau beraktivitas dimulai dengan doa. Mau tahu doanya? Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Tahu artinya? Artinya adalah dengan namamu ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purina Guru Ginting dari kelas 11 IIK. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang adab berhias. Pengertian adab berhias. Berhias diambil dari bahasa tazayanu, sedangkan cara istilah berhias adalah upaya seseorang untuk menimbulkan kesan indah dengan berbagai busana, biasanya dapat memunculkan kesan indah bagi yang melihatnya dan dapat menambah rasa percaya diri kepada kita. Poin yang kedua yaitu bentuk berhias. Itu ada 5, yaitu niat yang lurus. Berhias hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dilarang berhias seperti orang-orang berhias terdahulu. Yang ketiga yaitu dilarang berhias untuk menunjukkan kesombongan atau riya. Yang keempat yaitu tidak berlebih-lebihan. Poin yang ketiga yaitu etika dalam berhias. Dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghapuskan dosa dari kamu. Poin yang keempat yaitu nilai positif dari adab berhias. Islam mengatur umatnya dalam berbagai aspek, termasuk adab berhias. Nah, salah satu nilai positifnya adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir yaitu membiasakan adab berhias. Islam mengajarkan kita berhias secara wajar. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Yang pertama yaitu bagi laki-laki memakai emas dan sutra, contohnya adalah memakai anting anting. Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir yaitu membiasakan adab berhias. Islam mengajarkan kita berhias secara wajar. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Yang pertama yaitu bagi laki-laki memakai emas dan sutra, contohnya adalah memakai anting anting. Yang kedua yaitu memakai pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh. Yang ketiga yaitu menginginkan alis, menyisir gigi atau memakai tato. Yang keempat yaitu berhias untuk menunjukkan kesombongan. Yang kelima yaitu berhias untuk menyambung rambut, itu tidak boleh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan adab atau akhlak perjalanan atau sering disebut dengan syafar. Pertama itu pengertian perjalanan. Perjalanan dalam bahasa Arab yaitu rihlah, syafaro, masiro. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan cara atau gerakan. Perjalanan menurut istilah yaitu ketika seseorang keluar atau bepergian keluar rumah
menggunakan alat transportasi dengan tujuan tertentu. Ada beberapa adab dalam syafar atau perjalanan. Yang kesatu itu, segala urusan bepergian kita niatkan dulu kena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu sebelum bepergian atau syafar, hendaknya kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Yang ketiga, ketika kita hendak keluar rumah, disunahkan untuk membaca doa. Ketika kita mau naik kendaraan juga disunahkan membaca bismillah. Ketika hendak pulang ataupun segala urusan dari safar itu sudah selesai, hendaknya kita bergegas untuk pulang. Sebelum pulang, hendaknya membaca doa terlebih dahulu. Nilai positif atau hikmah dari syafar yang kita ambil itu dari perjalanan itu banyak nilai-nilainya. Yang satu itu kita nambah pengalaman, nambah pengetahuan, nambah nilai kesopanan kepada masyarakat, dan nambah pergaulan. Jadi niatkanlah diri ini ketika hendak bepergian atau syafar, niatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Oke, sesuai judul besar di bawah, saya akan membahas adab bertamu. Akan ada 4 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah pengertian atau definisi dari adab bertamu. Terus yang kedua, ada bentuk adab bertamu. Yang ketiga, nilai positif yang kita ambil dari bertamu. Dan yang keempat adalah membiasakan diri adab bertamu. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Pertama, pengertian atau definisi dari adab bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari kita udah sering dengar kata bertamu yang artinya berkunjung ke rumah orang lain gitu. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bertamu adalah berkunjung ke tempat orang lain untuk menjalin silaturahmi. Poin yang kedua adalah bentuk adab bertamu. Di sini saya akan bahasnya secara singkat dan dalam bentuk gambaran. Oke, di sini aku kasih tahu bentuk adab bertamu dan aku kasih tahu gambarannya secara singkat aja. Yang pertama, memilih waktu yang tepat, terus mengetuk pintu atau membunyikan bel. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Poin D, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Poin E, mengucapkan Assalamualaikum maksimal 3 kali. Terus apabila dipersilakan masuk, maka masuklah dengan pelan-pelan. Jangan duduk sebelum dipersilahkan. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah. Lalu mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan sopan. Apabila disuguhi makan atau minuman, maka makanlah dan janganlah seperti orang yang rakus. Terus jangan melirik-lirik. Apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari kalau kita nginep. Terus ucapkanlah Assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Itulah beberapa bentuk adab bertamu yang bisa saya gambarkan secara singkatnya. Poin yang ketiga adalah nilai positif dalam adab bertamu. Jadi di sini saya akan bahas 2 poin dalam nilai positifnya. Ada poin A dan poin B. Poin A-nya adalah yang pertama itu kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1 saya udah baca, dalam artinya begini, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Itu dalam firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 1. Terus poin yang B, poin yang kedua atau poin B. Poin B-nya adalah kita itu telah menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, dan intimidasi dalam hati. Poin yang terakhir adalah membiasakan adab bertamu. Biasakanlah bertamu, karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh di antara kita dan menjalin silaturahmi sesama umat muslim. Poin yang terakhir adalah membiasakan adab bertamu. Biasakanlah bertamu, karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh di antara kita dan menjalin silaturahmi sesama umat muslim. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu adab menerima tamu. Pengertian menerima tamu. Menurut KBBI, menerima tamu atau pertemuan diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat, atau berkunjung. Yang kedua adalah bentuk adab menerima tamu.
mempersilahkan tamu masuk dan duduk. Disuguhkan hidangan dan minuman seadanya. Jangan berlebihan, tunjukkan dengan apa adanya saja. Selanjutnya, ajaklah berbicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Ketika tamu mau pulang, jawab salam untuk pamit pulang. Yang terakhir adalah antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika tamu ingin pulang, karena kita juga menghormati tamu. Yang ketiga yaitu membiasakan adab menerima tamu. Dalam membiasakan adab menerima tamu, tamu harus berpikir positif atau husnuzon kepada tamu yang telah datang dan tidak berpikir negatif atau hal-hal yang buruk terhadap tamu jika tamu tersebut datang. Jangan mengharapkan imbalan apapun dari tamu tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.